Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu dengan saya, Pak Arnold, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada SMP PGRI 3 Paga, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Semoga kita semua selalu sehat, semangat, dan hidup dalam berkat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan mendalam materi Aku Citra Allah yang Unik. Setelah mendalami materi ini, kita diharapkan memahami 4 hal penting ini. Yang pertama, Anda mampu menjelaskan keunikan diri sebagai manusia. Kedua, menuliskan 4 ciri yang menjadikan seseorang disebut unik. Ketiga, menganalisis makna manusia sebagai citra Allah menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 26-28. Dan yang keempat, Anda dapat menguraikan manusia merupakan ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Apa yang ada di benak Anda ketika melihat gambar manusia dari berbagai ras tersebut? Tak ada seorang manusia pun yang sama satu dengan yang lainnya. Bahkan orang yang disebut kembar identik pun memiliki perbedaan satu terhadap yang lain. Itulah sebabnya mengapa manusia disebut unik, karena berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan manusia satu dengan yang lain itu bisa meliputi banyak aspek, seperti fisik, psikis, kebiasaan, keinginan, dan lain sebagainya. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Bukankah sulit dibayangkan bila semua manusia itu sama dalam segala hal? Ciri-ciri yang menjadikan seseorang disebut unik dapat diamati dari beberapa segi berikut ini. Pertama, fisik. Hal yang lahiriah seperti warna kulit, bentuk rambut, tinggi, pendek. Kedua, psikis, berkaitan dengan sikap mental. Maka dia seorang yang pemalu, seorang yang berani. Ketiga, berkaitan dengan bakat dan kemampuan diri. Apakah seseorang itu berbakat dalam bidang seni atau dalam bidang olahraga? Dan keempat, pengalaman yang dimiliki. Nah, tentu saja setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Secara umum, ada 2 sikap yang muncul dalam menghadapi keunikan. Yang pertama, sikap yang positif, yakni menerima keunikan itu sebagai anugerah. Ia bangga bahwa dirinya berbeda. Ia bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya
merupakan pemberian Tuhan yang baik adanya. Kedua, sikap negatif, yakni merasa tidak puas, bahkan melakukan tindakan apapun demi menutupi diri. Misalnya dengan operasi plastik untuk mempercantik penampilan. Orang-orang demikian sering beranggapan seolah-olah penampilan luar lebih penting. Mari kita membaca firman Tuhan berkaitan dengan materi ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara-saudara terkasih, akhirnya beberapa hal penting yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah. Artinya serupa dan segambar dengan Allah. Kata serupa dan segambar sekaligus melukiskan secara tepat bahwa manusia dan Allah berbeda. Kedua, manusia segambar dan serupa dengan Allah, terutama dalam pikiran dan kehendak. Pikiran dan kehendak Allah adalah kasih yang tertuju demi keselamatan dan kebahagiaan manusia dan seluruh ciptaannya. Manusia dipanggil untuk mampu memancarkan pribadi Allah yang penuh kasih kepada sesama dan segenap ciptaannya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan sehari-hari. Ketiga, sejauh terlukiskan dalam kitab suci, istilah citra Allah hanya dikatakan pada manusia, tidak dikenakan pada ciptaan Tuhan lainnya. Hanya manusialah yang disebut citra Allah. Ketiga, karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas diri sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil untuk membangun relasi dengan Allah penciptanya. Empat, sebagai citra Allah, manusia sepantasnya memancarkan diri Allah. Maka kalau Allah Maha Rahim, manusia pun harus penuh pengampunan. Kalau Allah Maha Baik, maka manusia pun harus bermurah hati. Sebagai citranya, Allah melengkapi manusia dengan akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Kemampuan-kemampuan dasar itulah yang membedakan antara manusia dengan ciptaan lainnya. Manusia adalah ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Lima, semua manusia
baik perempuan maupun laki-laki, adalah citra Allah. Mereka dikasihi Allah, berharga di mata Allah. Allah mempunyai rencana pada masing-masing diri kita yang tidak kita ketahui. Semua manusia tanpa kecuali dan apapun keadaannya harus dihormati dan dikasihi. Merendahkan martabat mereka atau menghina mereka sama artinya dengan merendahkan Allah sendiri sebagai penciptanya. Terima kasih.